Taktik pertukaran posisi ala Ancelotti membuat Madrid selalu bisa menerima bola di tengah. Bahkan gol pun mampu diciptakan dari skema ini. Lalu bagaimana taktik tersebut dilakukan dan bagaimana taktik tersebut membawa kemenangan bagi Madrid? Temukan semua jawabannya di video ini. Ancelotti masih gunakan formasi 4-2-3-1 dengan 3 perubahan pemain. Di belakang fullback kiri diisi Garcia. Di tengah Valverde ditemani Ceballos. Lalu di depan Vini bermain kembali setelah absen dalam beberapa laga. Yang patut diingat adalah posisi 4 pemain depan karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Di atas kertas Madrid memang bermain dengan 2 gelandang. Tapi di lapangan Ancelotti menempatkan 4 gelandang di tengah saat lawan kuasai bola. Diaz dan Bellingham sejajar dengan Ceballos dan Valverde sehingga formasi Madrid saat bertahan 4-4-2. Ini dilakukan agar ruang di lini tengah terpangkas sehingga lawan tak leluasa alirkan bola di tengah. Selain itu, keempat pemain tersebut bertugas juga untuk membackup pertahanan. Mereka menggantikan back saat back tadi posisinya atau mengawal pemain lawan yang datang dari belakang. Misalnya saat Valverde mengawal pemain Atlanta yang lari dari tengah ke depan, membuatnya tak bisa menerima umpan di depan. Sayangnya pada proses gol pertama Atlanta itu tak terjadi. Saat Kolasinac maju, Diaz terlambat mengantisipasinya sehingga ia bisa menerima umpan di depan. Lalu upaya hentian Tchouaméni pun tak berhasil dan membuat Kolasinac terjatuh. Penalti dan gol pertama Atlanta terjadi. Selain itu, persoalan pertahanan Madrid ada di sisi kanan. Berulang kali Lookman mampu menerobos sisi kanan dan mengancam pertahanan Madrid. Misalnya saat Pasquez salah membaca pergerakan Lookman sehingga Lookman bisa masuk ke pertahanan. Itu pun terjadi di gol kedua Atlanta. Saat hadap-hadapan dengan Lookman, Pasquez tak bisa memblok tendangan Lookman sehingga mengarah ke Courtois. Tendangan keras tersebut tak bisa ditepis Courtois sehingga jadi gol kedua Atlanta. Memang Vasquez tidaklah bermain buruk di laga ini, tapi dalam beberapa momen ia kalah duel dengan Lookman sehingga gawang Madrid terancam. Ancelotti pastinya rindu Carvajal karena Vasquez belum mampu menggantikan Carvajal sebagai fullback kanan Madrid. Ancelotti lakukan 2 cara untuk menyerang. Pertama, ia memanfaatkan jarak yang jauh antara bek dan kiper dengan cara banyak lakukan umpan panjang dari belakang. Maka Mbappe atau Vini punya jarak untuk mengejar bola dan mengancam pertahanan lawan. Sayangnya hal ini tak berjalan optimal di laga ini karena Gasperini terapkan middle block. Pemain Atlanta tak agresif menekan saat Madrid kuasai bola di pertahanan. Mereka lebih memilih merapat ke tengah dan menjaga kedalaman pertahanan. Dengan begitu, saat umpan panjang dilakukan, posisi bek Atlanta selalu lebih belakang dari pemain Madrid. Ini membuat eksploitasi panjang lapangan ala Ancelotti tak berjalan. Kedua, Madrid coba menyerang dengan umpan pendek. Dari belakang mereka coba bawa bola ke tengah dengan umpan pendek. Uniknya bukan gelandang yang menerima bola tapi malah pemain depan. Misalnya saat ada Valverde dan Ceballos di tengah lalu Diaz main lebih dalam. Justru Courtois abaikan 2 gelandang tengah dan umpankan bola ke Diaz. Diaz pun menerima bola di tengah dan dengan leluasa mengawali build-up serangan. Efek dari taktik ini membuat build-up perlahan Madrid bisa berjalan. Sebab pemain depan yang main lebih dalam kadang tak dikawal atau setidaknya tak ditekan terlalu intens sehingga mereka bisa menerima bola lebih leluasa. Hal ini pun terus dilakukan bahkan saat bola sudah ada di tengah. Bellingham dan Mbappe main lebih dalam dan berposisi sangat dekat ke Ceballos. Lalu apakah saat para penyerang main lebih dalam lini depan kosong? Jawabannya tidak. Sebab Ancelotti menerapkan pertukaran posisi. Saat pemain depan main lebih dalam, pemain lain akan menggantikannya di depan. Misalnya saat Diaz main lebih dalam, maka Garcia maju. Itu membuat tetap ada 4 pemain di depan. Ini membuat serangan Madrid tetap bahaya meski pemain depannya banyak main lebih dalam.
Taktik tersebut pun terlihat di gol ketiga. Pada cuplikan ini, Vini main lebih dalam sehingga membuat Valverde maju ke depan. Maka Vini tanpa pengawalan dan mampu menerima bola dengan leluasa. Lalu saat Vini melambungkan bola ke depan, Madrid tetap miliki 3 pemain sebab Valverde gantikan posisi Vini. Kondisi tersebut membuat situasi 1 lawan 1 terjadi. Bellingham pun mampu mengecoh derun dan ciptakan gol ketiga. Itu saja pembahasan di video ini. Selanjutnya silakan like dan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Bagi yang ingin juga memberikan seweran, linknya saya simpan di deskripsi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.